Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah kita pada saat ini. Mari satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Allah kita yang hidup. Kita tundukkan kepala bersama untuk menyembah Dia. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan saat ini Tuhan. Kalau kami boleh datang Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu, Tuhan urapi setiap kami dan seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan program ini Tuhan, dengan urapan yang dari tempat Maha Kudus Tuhan, sehingga Kau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya, hanya dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita yang ajaib. Kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan kita, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kuasa Raja mulia menanggung musuh di bawah kakiku, pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Yes, haleluya. Katakan ku diberi kuasa. Diberi kuasa dan Raja mulia, amin, menanggung musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Beri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya yang ajaib. Mari agungkan Dia, mari muliakan Dia dengan sungguh hati, haleluya. Oh, sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja, haleluya. Pujilah Engkau Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Dia teramat baik. Mari angkat pujian bagi Tuhan kita, haleluya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, haleluya, sangat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, lebih lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus sangat baik bagi kita semua. Terpujilah nama Yesus Tuhan kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Siapkan hatimu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
selamanya. Selamanya. Selamanya bagimu Tuhan, selamanya. Mari bersama tenangkan hati kita, rasakan kebaikan Tuhan yang begitu dalam bagi setiap kita. Kasih-Nya nyata bagi setiap hidup kita. Biar di masa-masa seperti ini kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena Dialah sumber kekuatan, sumber perlindungan kita. Mari sama-sama katakan, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Dengan apa Tuhan, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya, mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Oh Yesus, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami agungkan. Oh, tiada dapat kami membalas kebaikan-Mu selain dengan memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan. Engkau Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dimanapun juga berada, kembali kita beribadah pada saat ini secara online, tapi kami percaya kita akan beribadah, menghormati Allah yang hidup, merayakan kemenangannya, penuh dengan ucapan syukur. Yuk kita akan mulai dengan doa. Bapa, terima kasih kami boleh kembali beribadah secara online. Apapun juga Bapa, semua hanya karena anugerah-Mu. Dimanapun juga kami berada, Bapa, Engkau yang menjamah setiap kami supaya kami tetap bertekun di dalam ibadah. Kami bersyukur Bapa, kami memulai ibadah ini, semuanya hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam ibadah yang saya bawakan ini, dengan tema berjudul, Hidup di dalam Pemeliharaan Tuhan. Saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang dari dalam hati kita timbul satu pertanyaan, bahkan mungkin juga keraguan. Apakah Tuhan masih memelihara kita? Apakah Tuhan masih menyertai kita? Mengapa perkara, masalah, mungkin juga penderitaan, mungkin juga sakit, bahkan keadaan di sekitar kita tidak mendukung, mengapa semua itu bisa terjadi? Mungkin itu mencemaskan kita khawatir, kita takut bahkan.
Tapi puji Tuhan, saya diberikan tema ini oleh Pak Gembala, bahwa kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami hidup di dalam pemeliharaan Tuhan? Yang pertama, saudara sekalian, karena Tuhan menciptakan kita untuk kesukaannya. Yang pertama, karena Tuhan menciptakan kita untuk kesukaannya. Saya buka Mazmur 147 ayat 11. Saya bacakan buat jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah the Lord takes pleasure. Kalau ada seorang anak perempuan, ketika dia membuat suatu boneka, mungkin dia ingin membuat suatu boneka Barbie atau apapun juga, dia menghiasi boneka itu, rambutnya, pakaiannya, semuanya, sampai akhirnya ketika sudah jadi, dia suka dengan apa yang telah dia buat. Ketika melihat hasil ciptaannya, anak gadis ini suka. Seperti itulah the Lord takes pleasure kepada kita yang takut akan Dia, kepada kita yang berharap akan kasih-Nya. Sudah sekalian, kita jelas ya, Allah suka akan ciptaannya, yaitu akan kita semua. Tetapi di dalam perjanjian baru, hanya satu yang Allah sukai. Dalam arti, hanya satu di mana Allah berkenan kepada orang itu. Kepada anak manusia itu. Kita tahu siapa itu? Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus dibaptis, dibaptis, kemudian inilah anakku, Matius 3:17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kepadanya lah aku puas, kepadanya lah aku suka. Kalau bahasa asli yodo eho, puas, berkenan itu puas. Kepada anakkulah aku puas, dengarkanlah dia. Terbukti bahwa anaknya yang dikasihinya Allah puas, Allah menyatakan itu karena Allah tahu bahwa anaknya itu akan memuaskan hati bapaknya seterusnya selama-lamanya. Terbukti sampai mati di kayu salib. Anaknya tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada cacat dalam anaknya. Saudara sekalian, itulah sebabnya karena Yesus Kristuslah kita bisa hidup di dalam pemeliharaan Allah. Kita bisa tinggal di dalam Dia, itu namanya. Kita hidup dalam pemeliharaan Allah, Allah suka dengan kita karena Yesus Kristus ketika kita mau dituntun oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri. Saudara sekalian, demikian juga kalau Allah suka dan ciptaannya, Allah pasti memberkati. Kita hidup di dalam Yesus, kita hidup dalam berkat sebenarnya. Kenapa begitu? Karena apa yang kita alami, seberapapun besar yang kita terima, perlindungannya, penyertaannya, berkat jasmani atau apapun juga, sebenarnya kita penuh dengan ucapan syukur. Kita penuh sukacita seharusnya. Kenapa? Waktu kita bersukacita, Allah mengatakan begini di dalam Roma 8:32 saya bacakan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, dikatakan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Makanya Yesus pernah bilang, biarlah sukacitaku ada dalam kamu, supaya sukacitamu itu penuh. Jadi waktu kita mengalami berkat, mengalami perlindungan, waktu kita bangun pagi atau apapun juga, kita bersyukur, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas nafas, terima kasih atas penyertaan-Mu. Yesus suka. Ya. Bahkan juga dalam Filipi dikatakan, Allah akan memenuhi segala keperluan kita, bukan keinginan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Semua di dalam Yesus. Pemeliharaan Allah yang sempurna dalam kehidupan kita hanya terjadi karena Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus ketika ketika dia hendak di kayu salib, ketika dia hendak menyerahkan nyawanya, dia menderita. Dia menderita, dalam penderitaannya dia sakit tentunya. Sakit karena tusukan, karena pukulan, karena hinaan mungkin, pukulan. Sampai dikata mukanya tidak berbentuk sebenarnya. Tetapi saat-saat menjelang kematiannya pun, dia masih memelihara, masih merawat ibunya.
dia bilang kepada Yohanes, saat itu Yohanes ada di samping ibunya. Dia bilang kepada ibu inilah anakmu. Tapi kepada Yohanes, inilah ibumu. Yesus hanya menyatakan bahwa sejak saat itu, ketika Yesus berkata seperti itu, Yohanes menerima ibunya Yesus di dalam rumahnya. Ketika Yesus sebelum mati pun dia masih teringat untuk merawat ibunya. Sampai ketika dia mati dan bangkit, saya percaya Roh Kudus memelihara ibunya. Bahkan sampai selama-lamanya. Jadi makanya ketika setelah dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus yang dapat memelihara kita sampai kepada kehidupan yang kekal, hanya Roh Kudus. Makanya judulnya adalah, tema ini adalah kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penyertaan Roh Kudus selama-lamanya. Makanya Yesus pernah bilang dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada kita semua seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kita sampai kita selama-lamanya. Yang pertama itu, Allah menciptakan kita untuk kesukaannya ketika kita tinggal di dalam Yesus. Firman-Nya, Yesus di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita. Yang kedua, nah ini, kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan karena Allah menghendaki supaya kita bisa mencapai tujuannya melalui kehidupan kita. Kita dipelihara oleh Allah supaya Allah bisa melalui kita mencapai tujuan Allah melalui kehidupan kita. Saya bawakan Yusuf saat ketika saya membuat tema ini berdoa, siapa yang bisa menyatakan tentang penyertaan Allah, tetapi juga menggambarkan tentang Yesus. Dan itu juga menggambarkan kepada kehidupan kita. Yusuf, di dalam Kejadian 39 ayat 2 saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah Yusuf di rumah tuannya, orang Mesir itu. Allah menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam segala pekerjaannya. Tetapi Allah menyertai Yusuf itu baik ketika Yusuf dijual ke Mesir. Saudara sekalian, dalam Kisah Rasul 7 ayat 9 dikatakan, karena iri hati bapak-bapak leluhur Yusuf, bapak-bapak leluhur artinya dari orang Israel itu, keturunan Yusuf, bapak leluhurnya, kakak-kakaknya Yusuf tentunya maksudnya, mereka menjual Yusuf ke tanah Mesir, ke orang Mesir, tetapi dikatakan Allah menyertai Yusuf. Di dalam keadaan, sengsara pun Allah menyertai Yusuf. Bahkan ketika hendak dipenjara, Kejadian 39 ayat 20, Allah menyertai Yusuf, dikatakan di sini, bahkan Allah melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Wow, Allah menyertai Yusuf di dalam keadaan dan situasi apapun juga. Itu janji Allah. Kenapa? Karena kepada Abraham, Allah telah menyatakan bahwa melalui keturunanmu semua bangsa akan menjadi berkat. Akan memberkati semua bangsa maksudnya. Artinya apa? Ketika Yusuf tahu bahwa ada maksud rencana Allah memelihara dia, memelihara hidupnya sampai dia bisa menjadi wakil di Mesir. Saudara sekalian, saya bacakan satu perkataan Yusuf ya, ketika dia sudah menjadi wakil di Mesir, kemudian dia akhirnya bisa bertemu dengan saudara-saudaranya yang pernah membuang dia, yang pernah menjadikan dia sebagai budak. Dikatakan dalam Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang, saya waktu baca ini, hati saya tuh ketika Yusuf menangis bertemu dengan Benyamin. Nanti saudara sekalian baca jemaat di rumah Kejadian 39 dan sebelum-sebelumnya. Yusuf mengatakan begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri pada mereka yang pernah bikin dia susah. Janganlah menyesali diri. Karena kamu, kakak-kakaknya itu, menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah. Artinya memelihara roh dan jiwa. Kalau kita bisa mengerti dalam Yesus, memelihara kehidupan itu memelihara roh dan jiwa. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tahu bahwa untuk mencapai tujuan kehidupan, tujuan Allah dalam kehidupan Yusuf, dia siap, dia rela diperlakukan apapun juga. Toh akhirnya, waktu dalam keadaan berhasil, Allah menyertai dia. Yusuf tetap tahu bahwa tujuan Allah tetap
untuk memelihara kehidupan bangsanya. Kata menyertai ada dua. Yang pertama adalah to indicate the object of attention, behavior, or feeling. Artinya untuk menunjukkan tingkah laku atau perasaannya kepada objek yang menjadi perhatiannya. Ya, untuk menunjukkan tingkah laku dan perasaannya kepada objek. Allah menyertai kita ada maksud. Kalau yang pertama tadi untuk menunjukkan tingkah laku ataupun perasaannya kepada objek yang menjadi perhatiannya. Ya. Tapi yang kedua ada satu togetherness, ada satu relationship, hubungan di mana Allah ketika mencurahkan perasaannya, dia ingin ketika dia mencurahkan perasaannya, kita pun sama-sama menerima perasaan Allah, menerima kasih Allah, sampai akhirnya nyambung hati Allah dengan hati kita. Itu namanya Allah menyertai kita. Kalau dalam tema ini, Allah memelihara kita. Gambaran ini, model sebenarnya adalah Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 5 ayat 19 Yesus mengatakan bahwa anak tidak dapat mengerjakan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Anak itu Yesus Kristus ya. Bahwa dia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Bapa yang menunjukkan tingkah lakunya, dia menyertai Tuhan, menunjukkan tingkah laku, menunjukkan keinginannya, perbuatannya, supaya orang yang disertai itu meniru perbuatannya, dapat melakukan perbuatan seperti keinginan dari penciptanya. Yesus anak tidak dapat mengerjakan segala sesuatu di dirinya sendiri kalau dia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Bapa menumpahkan perasaannya juga. Lanjutkan Yohanes 5 ayat 20. Dikatakan di sini sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan sendiri. Maka Yesus bisa berkata, aku dan Bapa adalah satu. Berarti satu perasaan, satu hati, satu tujuan. Nah, satu tujuan. Yusuf tujuannya supaya memelihara bangsa, supaya hidup melalui dia. Demikian Yesus Kristus. Yohanes 5 ayat 19, 20 dan 21-nya dikatakan, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang yang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Sama seperti Bapa membangkitkan dan menghidupkan orang yang mati, Yohanes 5 ayat 21, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Wow. Yesus menangkap bahwa tujuan Allah untuk menjadikan dari firman-Nya menjadi manusia, untuk mencapai tujuan Allah, supaya kita hidup oleh firman-Nya, hidup oleh Yesus, itulah tujuan Bapa tercapai. Yesus harus melalui penderitaan. Yesus harus melalui jalan salib. Dia lakukan tanpa ada pesungutan. Yesaya mengatakan begitu buruk rupanya, tidak seperti rupa anak manusia lagi. Yesaya 52 ayat 14 dan 13 14 itu. Ya. Tidak seperti rupanya, itu sudah hancur, ruin. Ruin itu kalau bahasa kasar, crash. Crash itu kalau ada mesin crusher, saya kemarin lihat ada mesin crusher yang besar, motor masuk ke dalam mesin crusher, motor masuk ke dalam mesin crusher penghancur, masuk motornya utuh, masuk keluar tinggal serpihan. Seperti itu hancur Yesus, seperti itulah dia. Karena saking dia mengalami kasih Bapa, penyertaan, pemeliharaan Bapanya, sekalipun dia mengalami seperti itu. Tetapi toh, karena tujuan Bapanya harus tercapai. Akhirnya Bapanya mengangkat Yesus Kristus. Bapanya meninggikan anaknya dalam Filipi 2. Dikatakan, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada anaknya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua di langit, semua yang di atas bumi, semua yang di bawah bumi. Wow, sampai segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus ada Tuhan, bagi kemuliaan Allah saja itu terjadi. Saudara sekalian, karena Yesuslah Allah memelihara hidup kita secara roh dan jiwa, di dalam situasi dan keadaan apapun juga, untuk mencapai tujuannya, supaya roh jiwa kita hidup di dalam Dia, hidup kita dituntun oleh Dia sekarang sampai selama-lamanya. Yang ketiga, yang terakhir. Saya suka dengan yang ketiga ini, salah satunya. Yang ketiga adalah
supaya roh jiwa kita hidup. Tadi terakhir waktu yang kedua saya ulas sedikit, supaya roh jiwa kita itu kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, supaya roh jiwa kita hidup sampai selama-lamanya. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka harus makan daging anak domba, tentunya yang dipanggang, yang dibakar dalam Keluaran 12. Mereka harus makan daging, potongan daging itu. Kemudian artinya apa? Mereka percaya kepada Allah bahwa anak domba itu gambaran dan model sebenarnya adalah Yesus. Ya. Mereka harus makan, berarti ada satu kesatuan. Ya. Tapi juga mereka harus mengoleskan darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Keluaran 12 ayat 23. Kebayang, bangsa Israel sebelum mereka di padang gurun, Allah telah menunjukkan kasih-Nya, Allah telah menunjukkan kuasa-Nya, Allah telah menunjukkan pemeliharaannya. Setiap mereka mengoleskan darah keluarga siapapun ya bangsa Israel, anak sulungnya selamat dari malaikat pembinasa keji yang melewati rumah itu. Karena mereka itu melihat darah. Namun, bahkan dikatakan, saya baca satu ayat. Mazmur 105 ayat 37. Dituntunnya mereka keluar, ya, membawa perak dan emas, mereka diberkati secara jasmani bahkan. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Pemeliharaan Allah sempurna. Jadi budak sekian ratus tahun, sekian puluh tahun mungkin yang masih baru. Toh mereka keluar dari tanah Mesir. Satu pun tidak ada yang tergelincir. Di antara suku-suku, ada 12 suku-suku itu tidak ada yang tergelincir. What a wonderful Jesus is. Namun bangsa Israel, toh mereka melupakan. Toh mereka mengabaikan akan penyertaan Allah, akan pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Saya berharap jemaat kita semua, tidak ada yang mengabaikan pemeliharaan Tuhan. Sempurna dalam kehidupan kita. Ketika bangsa Israel tahu dari mana bahwa mereka tidak menghargai pemeliharaan Tuhan. Waktu saya baca, ini Yesus yang bongkar. Saya bacakan satu ayat. Ketika mereka di padang gurun, ya mereka keluar dari Mesir, mereka di padang gurun, mereka diberi supaya mereka bisa hidup sampai nanti mereka hidup berkelimpahan, menikmati susu dan madu di tanah perjanjian. Allah memberikan kepada mereka mana dari sorga, roti dari sorga, roti dari Allah sendiri. Tetapi Yesus mengatakan dalam satu ayat dalam Yohanes 6 ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, dikatakan, bukan Musa, karena mereka masih berpikir itu Musa yang ngasih, bukan Allah. Tapi Yesus mengatakan begini, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Yesus tahu isi hati orang, waktu dia dipelihara oleh Tuhan, apakah isi hatinya tertuju kepada roti jasmani, roti fisik, roti materi, atau roti sorgawi? Pemberian mana? Roti dari Allah. Roti dari Allah. Sebenarnya untuk membuat bangsa Israel menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Tapi harus mereka hidup dari Allah. Allah menghendaki mereka menyadari bahwa hanya Allah yang bisa memelihara mereka. Hanya Allah yang bisa mencukupkan mereka. Hanya Allah yang bisa melindungi mereka. Dan Allah ingin supaya mereka mengenal siapa Allah, bukan berhala-berhala. Allah ingin mereka menyembah Allah. Waktu Allah berkata, waktu Allah hendak mengeluarkan mereka dari perbudakan dari Mesir, Allah bilang katakan kepada Firaun, Allah bilang kepada Musa supaya katakan kepada Firaun, supaya mereka keluar itu mereka beribadah kepadaku. Beribadah bukan karena kita diberkati. Maksudnya bukan karena, wah saya mendapatkan berkat, sekarang saya mau beribadah. No. Makanya, saya bacakan lagi satu ayat. Ini Yohanes 6 ini sangat dalam maksudnya. Dalam Yohanes 6 ayat 26 ada satu kalimat, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Sesungguhnya kamu mencari aku. Saat itu orang-orang Israel, ya, mereka berbondong-bondong mencari Yesus. Setelah Yesus mengadakan mujizat 5.000 orang diberi makan. Ya.
Angin ribut dihentikan, kemudian Yesus ketika dia pergi, mereka mengejar Yesus. Ya, di seberang danau mereka mengejar Yesus sampai akhirnya mereka melihat mereka melihat Yesus, mereka mendatangi Yesus. Tapi ada satu kata demikian. Kata sesungguhnya itu bahasa Inggrisnya. Tadi kan Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Tanda-tanda adalah Yesus yang karena tanda-tanda yang telah diperbuatnya menyatakan bahwa dialah utusan Allah. Hanya dia yang dapat menyelamatkan dunia, hanya dia yang dapat mengampuni setiap orang-orang yang berdosa. Tanda-tanda itu hanya sebagai tanda bahwa saya mengakui Yesus. Makanya kata sesungguhnya bahasa Inggrisnya verily. Saya tanya sama Tuhan, kenapa verily sampai 2 kali ya? Sangkin. Verily itu sesungguhnya. Kalau saya baca terjemahkan bahasa Indonesia, sesungguhnya ada 2 kali kata sesungguhnya itu. Benar-benar kalau bahasa lebih terjemah di sinonimnya, benar-benar nih kamu nih nyari aku karena tanda, bukan karena aku ini anak Allah, bukan karena aku ini Tuhan dan juru selamat. Tapi karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Seringkali kita seperti itu. Padahal Tuhan bilang, nenek moyangmu itu makan roti di padang gurun, mereka mati. Yohanes 6 ayat 46, ayat 49-nya. Yesus bilang sama mereka, nenek moyangmu itu makan roti. Mana yang kata kamu itu bisa memberi hidup. Toh nenek moyangmu itu mati di padang gurun. Mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian. Bahkan Yesus bilang begini, karena roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari sorga yang memberi hidup kepada dunia. Yesus sudah bilang, roti yang dari Allah adalah roti yang memberi hidup kepada dunia. Roti yang turun dari sorga dan memberi hidup kepada dunia. Itu Yesus ngomong seperti itu. Mereka tuh di depan Yesus. Kita tidak melihat Yesus secara fisik. Kita melihat Yesus secara rohani oleh karena tuntunan Roh Kudus di sini. Ya, 1 Korintus 4 ayat 6 kalau nggak salah itu. Dia menerangi hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Hanya Roh Kudus yang bisa menerangi hati kita. Tetapi saat itu mereka melihat Yesus secara fisik. Mereka tak bilang begini, berikanlah aku roti itu senantiasa. Lah, itu Yesus di depan mereka. Berikanlah roti itu senantiasa. Dikatakan, di dalam ayat yang ke-34, Yohanes 6. Maka kata mereka kepada Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Wow. Maka Yesus bilang, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Tetapi karena dia penuh dengan kasih, dia tetap mengajar, dia tetap menuntun mereka. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 39. Dan ialah kehendak dia buka apa itu tanda-tanda itu. Dan ialah kehendak dia yang telah mengutus aku. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, kata Yesus, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Supaya dari semuanya yang telah diberikan oleh Bapa kepadaku, artinya setiap orang yang percaya kepadaku, tidak akan hilang, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yesus sudah membuka siapa dirinya. Makanya dia bilang, ada sampai 3 kali kata roti hidup. Akulah roti hidup. Dalam Yohanes 6, ayat 35, 48, dan 51, ada 3 kali Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pemeliharaan di bumi dan di sorga kekal. Yesus bilang begini, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Berarti siapapun, mungkin jemaat atau siapapun juga, yang datang kepada Yesus tidak akan lapar lagi, yang percaya kepada Yesus tidak akan haus lagi. Caranya bagaimana? Cuma satu, makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Secara iman kita percaya, maka ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita menikmati kehidupan Yesus. Makan daging berarti menikmati firman, itu adalah kebenaran. Bagaimana caranya ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita? Saudara sekalian, ada seorang bilang, Pak, bagaimana saya bisa percaya sama Yesus? Iman timbul dari pendengaran,
Dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Iman timbul bukan karena percaya dulu. Waktu saya baca firman percaya. No, ada Roh Kudus yang menuntun di hatinya. Waktu saya banyak orang baca Alkitab. Katanya belum tentu dia percaya. Tetapi ketika dia baca Alkitab, ketika dia merenungkan firman. Karena Roh Kudus di dalam rohnya dialah Roh Kudus yang akan mengajarkan waktu dia menghadapi masalah. Roh Kudus yang berkata-kata di sini. Ingat Yesus yang telah menghentikan angin ribut. Hardik itu angin ribut. Hardik itu masalah. Hardik itu sakit penyakit. Itu Roh Kudus yang berkata, iman timbul dan dia bertindak. Saudara sekalian, tujuan apa? Allah mengendaki keintiman dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Allah hanya terjadi waktu kita menerima keintiman, menyambut akan persekutuan yang intim dari Allah oleh karena tuntunan Roh Kudus di dalam kita. Hanya Roh Kudus yang akan membuat kita menjadi kesukaan Allah. Karena Roh Kudus selalu membawa kita kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan kita akan segala sesuatu. Dialah yang akan menunjukkan, mengingatkan kita akan setiap perkataanku, kata Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus jemaat. Dan hanya Roh Kudus yang akan membuat jiwa kita tetap hidup sampai selama-lamanya. Sekalipun kita masih ada di bumi. Waktu jiwa kita lemah, dialah yang meneguhkan kita. Pemeliharaan Allah sempurna. Sempurna karena rohnya di dalam kita. Waktu kita lemah, waktu kita capai, waktu kita tidak kuat menghadapi masalah. Tapi Roh Kudus dalam Efesus 3 16 dan 17 dia akan meneguhkan kita, dia akan menguatkan kita. Dia telah mengairi kita dengan kasih Kristus. Sempurna Roma 5 ayat 5. Allah telah menganugerahkan pada kita kasihnya, rohnya dalam kita. Untuk menyatakan kasihnya kepada dunia. Melalui kita. Saudara sekalian yang terakhir. Maka Yesus berkata, dalam Yohanes 7 ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yohanes 7 ayat 37, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan adalah roh yang akan diterima oleh orang yang percaya kepada Yesus. Pemeliharaan Allah sempurna karena Roh Kudus di sini mengalirkan semua apa yang Bapa punya dialirkan melalui kehidupan kita. Saudara sekalian, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dunia dan segala isinya akan lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10. Semua dunia dan segala isinya, semua yang ada di atas dunia akan lenyap. Tetapi Roh Kudus akan menyertai roh jiwa kita yang percaya kepada Yesus untuk kita bisa menikmati pemeliharaan Allah yang sempurna. Kita akan mengalami persekutuan yang intim dengannya. Ini yang disebut tinggal dalam Yesus, Yesus dalam kita. Sampai semua yang serba fisik, semua yang serba jasmani. Ketika kita di dalam keintiman Roh Kudus, roh yang memberi hidup itu akan mengatasi kita, sehingga kepuasan kita bukan lagi kepada apa yang dunia tawarkan, tetapi apa yang Tuhan Yesus tawarkan. Bukan lagi pada semua yang jasmani, tetapi kepada yang kekal. Karena begitu kita mengalami kepuasan Yesus di sini, kasihnya, kuasanya. Saudara sekalian, semua itu yang dunia itu bukan berarti kita, saya masih di dunia, ya saya masih di dunia, tapi kita tidak bergantung pada dunia. Ya saya masih saya masih mengalami berkat. Betul. Ada seorang yang sudah sekian tahun, saya sudah tidak kerjasama sama dia, dari tahun 2009, sudah putus. Belum lama ini telepon saya, mencari saya. Telepon saya. Kalau pemeliharaan Allah sempurna, ya. Berkat Allah, ya saya alami. Dia telepon saya. Dari pulau yang jauh. Pak Fedi, saya ingin kerjasama lagi. Saya ingin begitu. Tuhan baik, ya. Tetapi jangan sampai perkara mata itu membuat kita lupa bahwa ada yang bisa memuaskan pada kita. Lebih daripada perkara materi. Mari jemaat sekalian. Pada akhirnya dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saya ulas yang terakhir. Bahwa kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan menciptakan kita untuk kesukaannya saja. Yang kedua, kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan untuk mencapai tujuannya melalui kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan supaya roh dan jiwa kita hidup untuk selama-lamanya. Amin, itu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau hamba boleh memberitakan firman-Mu,
memberitakan keinginanmu, isi hatimu, kehendakmu dan visimu kepada jemaat. Biarlah kami boleh mulai saat ini Bapa, hidup di dalam pemeliharaanmu yang sempurna. Karena Roh Kudus di dalam kami, menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat syukurnya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap jemaat, kita akan berdiri masing-masing tempatnya. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita boleh mengangkat tangan kita. Bersyukurlah kepada Allah Bapa kita di sorga. Apapun yang kita alami, bersyukurlah atas pemeliharaan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Semuanya terjadi karena Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kita semua dituntunnya, kita dijadikan satu oleh Roh-Nya, kita dituntun oleh Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.